Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang laporan konsolidasi dalam pencatatan anomortas excess, goodwill, dan diferensial pada nilai wajar atau nilai buku ekuitas setelah tanggal akuisisi. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Dewi Kurniasari, NIM 33, 2, Dinar Rovita, NIM 61, dan yang ketiga, Hesti Haryadi, NIM 69. Perlakuan diferensial positif. Ada beberapa alasan mengapa harga beli saham suatu perusahaan lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut. Yang pertama, kesalahan dan penghilangan dari pembukuan anak perusahaan. Yang kedua, selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dari aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. Yang ketiga, keberadaan goodwill. Kesalahan dan penghilangan dari pembukuan anak perusahaan. Yang pertama, dalam beberapa kasus, kesalahan dan penghilangan disebabkan semata-mata karena pencatatan tidak memadai. Kedua, jika terdapat kesalahan dan penghilangan tersebut, harus dilakukan koreksi langsung di pembukuan anak perusahaan pada tanggal akuisisi. Ketiga, koreksi ini diperlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya sesuai dengan PSAK nomor 25. Keempat, setelah pembukuan anak perusahaan dinyatakan sesuai dengan PSAK, maka tidak ada lagi bagian diferensial yang disebabkan adanya kesalahan dan penghilangan tersebut. Selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dari aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, dalam banyak kasus, nilai wajar dari aset bersih perusahaan yang diakuisisi lebih tinggi dari nilai bukunya. Akibatnya, harga lebih tinggi dari nilai buku saham yang diakuisisi. Yang kedua, prosedur yang digunakan untuk menyusun neraca konsolidasi harus menghasilkan semua aset dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Yang ketiga, penilaian ini dapat dicapai dengan yang pertama, aset dan kewajiban anak perusahaan direvaluasi langsung pada pembukuan anak perusahaan. Yang kedua, dasar akuntansi dari anak perusahaan tetap dipertahankan dan revaluasi dilakukan tiap periode dalam kertas kerja konsolidasi. Selanjutnya, yang keempat, revaluasi aset dan kewajiban pada pembukuan anak perusahaan umumnya merupakan cara yang paling sederhana jika semua saham biasa anak perusahaan diakuisisi. Di lain pihak, umumnya tidak sesuai untuk merevaluasi aset dan kewajiban pada pembukuan anak perusahaan jika terdapat kepemilikan minoritas yang signifikan dalam anak perusahaan. Yang kelima, revaluasi aset dan kewajiban anak perusahaan langsung pada pembukuan anak perusahaan disebut push-down accounting, tetapi ini tidak diperkenankan dalam PSAK nomor 4. Jika aset dan kewajiban langsung direvaluasi dalam pembukuan anak perusahaan, maka tidak lagi ada bagian diferensial yang terkait. Akan tetapi, jika aset dan kewajiban tidak direvaluasi dalam pembukuan anak perusahaan, maka diperlukan ayat jurnal untuk merevaluasi aset tersebut dan mengalokasikan diferensial dalam kertas kerja konsolidasi tiap kali laporan keuangan konsolidasi disusun, selama aset terkait masih dimiliki. Yang keenam, jika nilai wajar tanah PT anak ditentukan lebih besar sebesar 40 juta dari nilai buku dan nilai wajar semua aset dan kewajiban lain sama dengan nilai bukunya, seluruh jumlah diferensial dialokasikan ke tanah anak perusahaan. Alokasi diferensial ini dibuat dalam kertas kerja konsolidasi dengan ayat jurnal berikut. Pada sisi debit ada akun tanah pada akun diferensial sebesar 40 juta rupiah dengan catatan mengalokasikan diferensial ke tanah. Keberadaan goodwill. Pada saat suatu perusahaan membeli anak perusahaan pada harga di atas total nilai wajar aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasikan, tambahan pembayaran tersebut biasanya dilakukan sebagai pembayaran untuk kemampuan laba lebih tinggi atau excess earning power. Perusahaan yang dapat diidentifikasi telah dinyatakan pada nilai wajar. Sisa
diferensial debit akan dialokasikan sebagai goodwill. Jika pada contoh PT induk dan PT anak nilai wajar aset dan kewajiban sama dengan nilai wajarnya dan diferensial sebesar 40 juta dianggap sebagai pembayaran untuk goodwill, ayat Jonas sebagai berikut. Goodwill pada diferensial sebesar 40 juta dengan catatan mengalokasikan diferensial ke goodwill. Perlakuan diferensial debit. Asumsikan nilai buku dan nilai wajar aset dan kewajiban PT anak yakni nilai wajar persediaan dan dana lebih tinggi dari nilai bukunya, sedangkan nilai wajar bangunan dan peralatan lebih rendah dari bukunya. Harga obligasi berfluktuasi jika ada perubahan tingkat bunga. Nilai utang obligasi PT anak lebih tinggi dari nilai bukunya. Hal ini dapat diindikasi bahwa tingkat bunga nominal obligasi lebih tinggi dari tingkat bunga pasar saat ini. Berikut neracanya. Kas nilai buku 50 juta rupiah, nilai wajar 50 juta rupiah. Piutang usaha nilai buku 50 juta rupiah, nilai wajar 50 juta rupiah. Persediaan nilai buku 60 juta rupiah, nilai wajar 75 juta rupiah. Selisih nilai wajar dan nilai buku pada persediaan 15 juta rupiah. Bangunan dan peralatan 600 juta rupiah. Akumulasi penyusutan nilai buku 300 juta rupiah, nilai wajar 290 juta rupiah. Selisih nilai wajar akumulasi penyusutan yaitu 10 juta rupiah. Total asetnya 500 juta rupiah pada nilai buku, nilai wajarnya 565 juta rupiah. Utang usaha nilai buku 100 juta rupiah, nilai wajar 100 juta rupiah. Utang obligasi nilai buku 100 juta rupiah, nilai wajar 135 juta rupiah. Selisih nilai wajar dan nilai buku 35 juta rupiah. Saham biasa nilai buku 200 juta rupiah. Saldo raba. PT induk mengakuisisi semua saham biasa PT anak seharga 400 juta rupiah tanggal 1 Januari 2021 dengan mengeluarkan obligasi dengan tingkat bunga 9% dan nilai nominal 100 juta rupiah serta membayar tunai sebesar 300 juta rupiah. Situasi kepemilikan yang terjadi sebagai berikut. Biaya perolehan investasi 400 juta rupiah, nilai buku saham biasa PT anak 200 juta rupiah, saldo laba PT anak 100 ditambah yaitu 300 juta rupiah. Bagian dari induk 1,0. Perbedaan antara nilai 300 juta rupiah. PT induk mencatat investasi pada pembukaannya 1 Januari 2021. Investasi pada saham PT anak 400 juta, pada kas 400 juta, yaitu mencatat pembelian saham PT anak. Hubungan antara total harga beli yang dibayarkan untuk saham PT anak, nilai wajar aset bersih dan nilai buku aset bersih PT anak yakni sebagai berikut. Total diferensial 100 juta dari yaitu biaya perolehan investasi 400 juta dikurangi dengan nilai buku aset bersih dapat diidentifikasi senilai 300 juta rupiah. Selisih lebih biaya perolehan di atas nilai buku aset dapat diidentifikasi yaitu 70 juta rupiah, yaitu dari biaya perolehan investasi 400 juta rupiah dikurangi dengan nilai aset aktiva bersih dapat diidentifikasi. Perlakuan diferensial kredit.
Asumsikan PT Induk mengakuisisi semua saham biasa PT Anak seharga Rp260 juta pada tanggal 1 Januari 2021. Situasi kepemilikan yang terjadi sebagai berikut. Biaya perolehan investasi 260 juta, nilai buku saham biasa PT Anak 200 juta rupiah, saldo laba PT Anak 100 juta ditambahkan yaitu senilai 300 juta rupiah. Kemudian bagian dari induk 1,0 dibagi menjadi perbedaan antara nilai senilai 300 juta rupiah. Buku dan harga perolehan yaitu dari biaya perolehan investasi 260. PT Induk mencatat investasi pada pembukuannya 1 Januari 2021. Investasi pada saham PT Anak 260 juta, pada kas 260 juta. Berikut neracanya. Kas nilai buku 50 juta rupiah, nilai wajar 50 juta rupiah. Piutang usaha nilai buku 50 juta rupiah, nilai wajar 50 juta rupiah. Persediaan nilai buku 60 juta rupiah, nilai wajar 60 juta rupiah. Tanah 40 juta rupiah, nilai wajar 45 juta rupiah. Selisih nilai wajar dan nilai buku 5 juta rupiah. Bangunan dan peralatan 600 juta rupiah. Akumulasi penyusutan nilai buku 300 juta rupiah, nilai wajar 280 juta rupiah. Selisih nilai wajar dan nilai buku 20 juta rupiah. Jadi total asetnya nilai buku 500 juta rupiah, nilai wajar 485 juta rupiah. Utang usaha nilai buku 100 juta rupiah, nilai wajar 100 juta rupiah. Utang obligasi nilai buku 100 juta rupiah, nilai wajar 100 juta rupiah. Saham biasa nilai buku 200 juta rupiah. Saldo laba nilai buku 100 juta rupiah. Jadi total kewajiban dan ekuitas nilai buku 500 juta rupiah, nilai wajar 200. Hubungan antara total harga beli yang dibayarkan untuk saham PT Anak, nilai wajar aset bersih dan nilai buku aset bersih PT Anak adalah sebagai berikut. Total diferensial senilai 40 juta rupiah, yaitu dari biaya perolehan investasi 300 juta rupiah dikurangi dengan nilai buku aset bersih yang dapat diidentifikasi senilai 260 juta rupiah. Selisih lebih nilai buku di atas nilai wajar aset yang dapat diidentifikasi senilai 15 juta rupiah, yaitu dari biaya perolehan investasi 300 juta rupiah dikurangi dengan nilai aset aktiva bersih yang dapat diidentifikasi senilai 285 juta rupiah. Selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku aset yang dapat diidentifikasi senilai 25 juta rupiah, yaitu dari nilai aset aktiva bersih yang dapat diidentifikasi senilai 285 juta rupiah dikurangi dengan nilai buku aset bersih yang dapat. Jadi jumlahnya sebagai berikut. Saham biasa PT Anak 200 juta rupiah. Saldo laba 100 juta rupiah pada investasi pada saham PT Anak 260 juta rupiah, diferensial 40 juta rupiah, yaitu mengeliminasi saldo investasi. Tanah 5 juta, diferensial 15 juta rupiah. Pada bangunan dan peralatan PT Anak 20 juta rupiah, yaitu mengalokasikan tanah dan bangunan dan peralatan pada nilai wajarnya. Diferensial 25 juta, pada tanah 3.461.530, bangunan dan peralatan 21.538.462, yaitu mengalokasi. Selanjutnya, penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan.
Pendekatan yang diharapkan untuk menyiapkan satu set lengkap laporan keuangan konsolidasi setelah penggabungan usaha sama dengan yang digunakan dalam menyiapkan neraca konsolidasi sesaat setelah penggabungan usaha. Konsolidasi setelah akuisisi anak perusahaan melibatkan perubahan-perubahan sejalan dengan berlalunya waktu. Hasil dari laporan keuangan sangat bergantung pada konsep laba bersih konsolidasi dan saldo laba konsolidasi. Laba bersih konsolidasi. Jumlah yang dilaporkan sebagai laba bersih konsolidasi adalah bagian dari total laba perusahaan yang dialokasikan ke pemegang saham induk perusahaan. Ketika anak perusahaan dimiliki seluruhnya oleh induk perusahaan, semua laba induk perusahaan dan anak perusahaannya menjadi hak pemegang saham induk perusahaan. Laba bersih konsolidasi dihitung dengan menambahkan bagian induk atas laba anak perusahaan disesuaikan dengan penghapusan bukuan diferensial atau penurunan nilai goodwill. Dengan laba induk perusahaan dari hasil operasinya sendiri, yakni laba bersih induk perusahaan dikurangi pendapatan investasi dari anak perusahaan, baik dengan metode biaya atau ekuitas. Contohnya, PT Idaman membeli seluruh saham PT Amanah pada nilai bukunya. Selama tahun 2001, PT Amanah melaporkan laba bersih 25 juta, sementara PT Idaman melaporkan laba bersih sebesar 125 juta, termasuk pendapatan dengan metode ekuitas dari investasi PT Amanah sebesar 25 juta. Laba bersih konsolidasi untuk periode 2001 dapat dihitung sebagai berikut. Laba bersih PT Idaman 125 juta dikurangi laba dari PT Amanah menggunakan metode ekuitas sebesar 25 juta dan ditambah bagian PT Idaman atas laba PT Amanah 100% sebesar 25 juta. Maka laba bersih konsolidasinya yakni 125 juta.
unamortized excess, yakni selisih lebih yang dialokasikan ke aset dan kewajiban harus diamortisasi menurut akunnya. Ini ada contoh akun neraca, akun persediaan dan aset lancar lainnya diamortisasi umumnya di tahun pertama, maka di laba rugi dicatat pada kos penjualan dan biaya lainnya. Untuk akun neraca bangunan, peralatan, dan paten, periode amortisasinya yakni sisa manfaat per tanggal kombinasi bisnis, maka pada laba rugi dicatat pada depresiasi dan biaya amortisasi. Untuk akun tanah tidak ada amortisasi, dan untuk akun neraca utang jangka panjang, periode amortisasinya hingga jatuh tempo, dan pada laba rugi dicatat pada biaya bunga. Prosedur kertas kerja untuk memasukkan alokasi pada neraca konsolidasi. 1. Alokasi kelebihan biaya atas nilai buku seperti digambarkan di bawah ini. Ada persediaan, tanah bangunan, peralatan, dan wesel bayar. Untuk mencari alokasi kelebihan, caranya adalah nilai wajar dikurangi nilai buku dikalikan kepemilikan yang diakuisisi. Maka total alokasi ke aktiva bersih yang dapat diidentifikasi yakni sebesar 990 dan sisa dialokasikan pada goodwill sebesar 3.900. Maka total kelebihan biaya atas nilai buku yang diperoleh sebesar 4.890, yakni 990 ditambahkan dengan 3.900. Dua, memasukkan alokasi ke kertas kerja konsolidasi. Ini adalah contoh kertas kerja neraca konsolidasi setelah penggabungan Pilot Corporation dan perusahaan anak tanggal 31 Desember 2006. Ini ada beberapa akun aktiva, yakni kas, piutang, persediaan, aktiva lancar lainnya, tanah, bangunan, peralatan, dan investasi dalam SAN. Untuk tambahannya ada goodwill sebesar 3.900 dan penyesuaiannya di debit. Dan
Kedua, kelebihan yang belum diamortisasi atau unamortized excess sebesar 4.890 didapat dari total kelebihan aktiva yang dapat diidentifikasi sebesar 990 ditambahkan sisa alokasi ke goodwill sebesar 3.900. Selanjutnya ada akun kewajiban dan ekuitas, yakni utang usaha, wesel bayar, saham biasa pilot, modal di setor lainnya pilot, laba ditahan pilot, modal di setor lainnya SAN, laba ditahan SAN, dan hak minoritas. Untuk total kewajiban dan ekuitas pemegang saham sebesar 32.500. Yang ketiga, membuat ayat jurnal kertas kerja. Ayat jurnal pertama, mengeliminasi saldo investasi dan ekuitas anak, menetapkan hak minoritas, dan mencatat kelebihan yang belum diamortisasi. Untuk di akun debit, ada kelebihan yang belum diamortisasi 4.890, saham biasa nominal 10 SAN 4.000, tambahan modal di setor SAN 1.000, dan laba ditahan SAN. Untuk di kredit ada investasi dalam SAN dan hak minoritas. Yang B, ayat jurnal kedua mengalokasikan kelebihan yang belum diamortisasi ke setiap aktiva dan kewajiban serta goodwill. Untuk di debit ada tanah, bangunan, goodwill, dan wesel bayar. Sedangkan di kredit ada peralatan serta kelebihan yang belum diamortisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5.